Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Perbaiki mesin ini dengan segala cara tetapi tidak menghabiskan uang? Tentu. Sekitar 5 tahun yang lalu, aku menemukan diriku sebagai supervisor shift 2 di sebuah pabrik kecil. Kami memiliki jalur 8 mesin dengan 4 lainnya yang dapat ditambahkan ke akhir jalur dengan serangkaian pipa dan blower. Semuanya berawal ketika bosku, manajer pabrik, berkata, "Aku tidak membaca laporan yang kamu kirimkan kepada aku di penghujung hari." Bosku mencoba menjalankan pabrik kedua yang jauh lebih besar, untuk membuat pabrik kecil kami menjadi mubazir dan meningkatkan kapasitas kami sekitar 8 kali lipat, sehingga dia memutuskan untuk tidak terlibat dengan pabrik kecil itu. Oke, bagus. Ya, perusahaan tidak terlalu baik. Kami memiliki banyak permintaan, tetapi pesanannya sangat besar sehingga kami tidak memiliki kapasitas untuk memenuhinya. Aku, bersama dengan sekitar 5 orang lainnya, bekerja 8 minggu berturut-turut dari awal Juli hingga akhir Agustus, dengan hanya 2 libur selama 8 minggu itu, dan sebagai karyawan bergaji $30.000 setahun dan tidak memenuhi syarat untuk lembur. Dengan pabrik berjalan sepanjang waktu, banyak pemeliharaan preventif diabaikan. Aku pergi ke manajer pabrik dan berkata, "Hei, jika kita tidak mematikan selama 1 atau 2 hari dan mengganti bantalan roll di mesin ke-6 di jalur, roll akan berhenti dan motor yang memutar roll akan terbakar." Bosku berkata, "Perbaiki saja, tapi jangan menghabiskan uang." Jadi di penghujung malam, aku menulis laporan harianku jika motor terbakar. Aku meminta pemeliharaan untuk menarik motor yang sama dari salah satu mesin yang tidak terhubung ke konfigurasi saluran saat ini. Dan dengan cara itu, kami dapat selesaikan pesanan ini, dan tolong tanggapi jika manajer pabrik ingin melakukan sesuatu yang berbeda, dan teruskan kepada kepala pemeliharaan di email. Aku tidak pernah mendengar kabar dari manajer pabrik. Jadi setelah sekitar seminggu, bantalan berhenti dan motor berhenti bekerja. Aku mengajukan permintaanku ke manajer pemeliharaan, dan mereka menarik motor mesin yang tidak berfungsi dan menggantinya untuk menyelesaikan pesanan besar. Pada hari kami menyelesaikan pesanan utama yang telah kami kerjakan selama berbulan-bulan, manajer pabrik menghampiri aku serta kepala pemeliharaan dan berkata, "Kalian semua perlu menghubungkan 4 mesin tambahan itu dan mulai pesanan berikutnya segera saat kita selesai dengan pesanan yang ini." Kepala pemeliharaan dan aku saling berpandangan, lalu kembali padanya, dan aku berkata, "Maaf, kami tidak bisa melakukan itu. Kami tidak memiliki motor untuk menjalankan mesin terakhir. Aku mengirimi bos email tentang hal itu beberapa minggu yang lalu, dan bos tidak pernah menjawab kalau bos ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Mungkin sekitar $10.000 untuk motor lain, dan kami dapat menghubungkannya besok jika bos memesan." Nah, manajer pabrik segera memesan itu karena kita semua tahu perusahaan berada di kaki terakhirnya. 4 hari kemudian, CEO mengadakan rapat pada jam 4 sore pada hari terakhir periode pembayaran dan membiarkan seluruh staf pergi. Aku mendapat pemecatan dan bersantai selama beberapa bulan sebelum memulai MBA dan masuk ke analitik data. Cerita kedua. Ingin perjanjian sewa? Tentu saja. Ketika aku bepergian tahun ini dan membatalkan internet rumahku, perusahaan mengatakan jika aku tidak memiliki bukti yang membuktikan aku akan pergi ke luar negeri setidaknya beberapa bulan, aku harus membayar biaya pembatalan yang besar. Bukti tersebut dapat berupa perjanjian sewa, kontrak kerja, atau pendaftaran universitas. Karena aku hanya bepergian di tempat yang berbeda tanpa menetap, aku tidak memiliki keduanya. Isyarat malicious compliance. Aku pikir mereka mungkin tidak terlalu peduli, jadi aku mengambil halaman Wikipedia dari internet. Jadi setidaknya 1 halaman panjangnya, dalam bahasa Yunani, jadi ini alfabet yang berbeda. Menghapus semua karakter Latin, DNS, IP, HTTP, letakkan perjanjian sewa dalam bahasa Yunani di atas. Kutulis namaku secara acak di paragraf pertama dan ditandatangani di bawah. Beberapa hari kemudian, aku mendapat email yang mengatakan biaya pembatalan dibebaskan. Cerita ketiga. Periksa jam kerja karyawan di tempat kerja? Tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali. Ini terjadi beberapa saat yang lalu, tetapi aku masih memikirkannya kadang-kadang. Aku adalah seorang supervisor dari sebuah tim kecil, yang hebat dalam apa yang mereka lakukan. Dan pada suatu hari gajian, membuat 3 anggota staf yang khawatir berpikir gaji telah meningkat dan memberi mereka terlalu banyak uang. Mereka tidak melakukannya. Salah satu orangku datang terlambat 5 menit dan ditangkap oleh salah satu manajer lain yang memberitahu bosku dan itu sampai ke aku. "Aku ingin kamu memeriksa jam masuk dan jam keluar mereka dan beritahu aku sehingga kami dapat mendisiplinkan kapan saja mereka tidak tepat waktu." Sekarang aku tidak peduli. Mereka adalah karyawan yang hebat, menyelesaikan banyak pekerjaan dan selalu terlambat jika mereka perlu menyelesaikan sesuatu. Juga, aku bahkan tidak memikirkan apakah itu legal atau tidak. Itu tidak cocok dengan aku.
Dua hal yang tidak menguntungkannya saat ini. 1. Dia menjadi alat. 2. Aku sudah mendapatkan pekerjaan lain yang tidak dia ketahui. Jadi, aku tidak peduli. Apa selanjutnya? Aku melakukan apa yang diperintahkan dan aku memeriksanya. Beberapa menit di sini atau di sana, tidak ada yang besar. Aku kemudian memeriksa semua waktu ekstra bawahanku bekerja sejak mereka mulai dan menambahkan semuanya. Pastikan untuk mengambil apapun yang telah bawahanku klaim sebagai lembur, masuk ke dalam sistem, menyetujui, dan mengirimkannya untuk membiayai aku sendiri. Kemudian aku memeriksa bawahanku yang lain dan juga melakukan hal yang sama. Ternyata, orang-orangku sangat membantu, dan membantu area lain ketika mereka bisa. Lembur melampaui batas waktu tertentu, dan melampaui dari 1,5 kali pembayaran menjadi 2 kali pembayaran. Itu ditambahkan hingga banyak. Aku menundanya beberapa hari untuk memastikan semuanya berjalan lancar, dan memeriksa ulang dengan pihak keuangan untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kemudian aku mengadakan pertemuan dengan bosku untuk memberitahu dia segalanya, dan menyerahkan surat resign-ku kepadanya. Dia tidak senang, dan itu setimpal. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.